Shalom, ketemu kembali kita di dalam firman Tuhan, di dalam renungan mingguan, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu hadir tepat waktunya untuk menolong, memberikan semangat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kerinduan Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata di dalam Kolose 4 ayat 6. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab setiap orang." Tuhan merindukan saudara dan saya. Ketika ada permasalahan-permasalahan, walau seandainya itu menimpa diri kita sendiri ataupun orang lain, kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah mencari-cari alasan untuk pergi ke tempat lain untuk mencari jawaban. Hanya di dalam Yesus Kristus yang mampu menjawab setiap persoalan saudara dan saya. Dia Allah yang sangat luar biasa. Allah yang selalu datang dengan kasih-Nya untuk menolong dan memberkati saudara. Dia menjawab semua dengan kasih-Nya yang penuh kesetiaan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan, ayat yang kita baca di dalam Kolose 4 ayat 6 ini, Tuhan memberikan pengertian yang sangat luar biasa. Artinya, kita harus memberi jawaban yang baik dengan setiap orang, dan hidup kita bermanfaat membawa orang lain kepada Tuhan. Hidup bermanfaat membawa orang lain kepada Tuhan. Inilah Tuhan mempunyai rencana yang indah buat saudara dan saya. Ketika Tuhan memberikan rencana itu dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan akan mengisi saudara dengan kuasa-kuasanya, dengan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Tuhan kita bertanggung jawab. Dia memberikan ide-ide yang sangat luar biasa. Ini kerinduan Tuhan. Ini keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana agar hidup kita bermanfaat membawa orang lain kepada Tuhan? Ada 3 hal penting menjadi catatan kehidupan kita bermanfaat membawa orang lain untuk lebih mengenal Tuhan dan menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, haleluya. Yang pertama, kita harus ingat di dalam Efesus 4 ayat 29. Ini memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa. Agar saudara hidup bermanfaat membawa orang lain kepada Tuhan. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, tetapi memiliki kebenaran, memiliki keselamatan. Efesus 4 ayat 29. Lewat bahasa kata kita, membangun rohani, membangun iman percaya orang lain bisa terbangun. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan jelas ya, di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata seperti ini, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia."
Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, tetapi tugas kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Ini menjadi catatan penting buat saudara dan saya. Bagaimana kita hidup bermanfaat bagi orang lain, kepada orang lain supaya mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi marilah gunakan bahasa kasih, bahasa yang lemah lembut yang berasal dari firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih telah berpengalaman dengan firman Tuhan ini. Tetapi saya mengingatkan kembali, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup di dalam rancangan atau rencana Tuhan, kita harus menjadi bermanfaat, membawa orang lain kepada Tuhan. Itu catatan yang pertama atau poin yang pertama. Catatan yang kedua yang menjadi penting buat saudara dan kita semua, merenungkan Bapak Ibu yang ada di rumah, baik pun adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, membawa orang lain agar juga mengenakan manusia baru, hidup baru, hidup menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Jelas sekali di dalam Efesus 4:21 sampai 24. Saya yakin dan percaya, coba saudara renungkan. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Begitu luar biasanya Tuhan memanggil dan memilih saudara. Ya, saya baca saja di ayat 21, nanti saudara dan saya, saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu, bisa merenungkan ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa. Artinya kita telah mendengarkan tentang firman Tuhan, berita kebaikan, berita kebenaran itu bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya, agar orang lain menerima hidup di dalam Tuhan. Inilah yang disebut hidup bermanfaat bagi orang lain di dalam Tuhan. Ini sudah tugas kita, membawa orang lain agar juga mungkin mengenakan manusia baru, hidup menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua ini, membawa orang lain agar juga mengenakan manusia baru. Artinya mereka meninggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang membuat mereka jenuh, mencemaskan, atau membuat mereka bingung. Tetapi hari ini firman Tuhan, karena saudara dan saya telah mengenal Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, mari kita membagi berkat ini agar orang lain juga mengenakan pakaian baru. Dan hal yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup bermanfaat membawa orang lain kepada Tuhan. Inilah
tugas saudara dan saya. Tuhan mengingatkan buat saudara, ingatkan kepada mereka, ingatkan kepada diri kita, berhenti untuk memberi kesempatan pada hal-hal yang sia-sia atau kepada hal-hal yang jahat. Jelas sekali firman Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya. Efesus 4 ayat 27 berkata di dalam firman Tuhan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah saudara dan saya memberi kesempatan, memberi ruang kepada hal yang sia-sia yang menjerumuskan saudara dan saya di dalam kebinasaan, di dalam kegagalan, di dalam keraguan. Inilah Tuhan selalu memberi ingat kepada saudara dan saya. Demikian juga kita selalu senantiasa mengingatkan orang lain agar orang lain juga tidak memberikan kesempatan kepada hal yang menjadi sia-sia bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari sudah saatnya, sudah waktunya hidup bermanfaat bagi orang lain, agar orang lain menerima hal-hal yang baru di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Seperti hal yang pertama, lewat bahasa kita, kata-kata kita, mari kita membangun rohani orang lain menjadi rohani yang sangat luar biasa. Iman mereka tumbuh bukan hanya segitu-gitu saja, tetapi mempunyai iman yang penuh dengan semangat, iman yang besar di dalam Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, membawa orang lain agar juga mengenakan manusia baru. Mereka bertobat, mereka meninggalkan hal-hal yang lalu, yang lama, dan mereka hidup menurut kehendak di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Dan hal yang terakhir, mereka berkomitmen meninggalkan atau memberikan kesempatan pada hal yang sia-sia. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan saya, agar semakin kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati, kita akan bertemu kembali di dalam minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.